Saya Indra Setiawan dari SMPN 1 Jayakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu. Selamat siang juga. Alhamdulillah kabar saya sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu Fauzia? Alhamdulillah saya juga sehat. Syukurlah kalau kondisinya sehat ya Bu. Ibu siang ini ada sesi coaching ya bersama Pak Indra, betul? Ya Bu, nanti saya berencana akan mengadakan sesi coaching bersama Pak Indra di jam 1 siang. Saya akan melaksanakan coaching. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap dari Ibu kompetisi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Pak Indra. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coaching hari ini? Ya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih ya kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat ketika saya melakukan coaching bersama Pak Indra. Baiklah Bu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu dan ingin bertanya kepada Ibu. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak Ibu nanti lakukan. Bapak Ibu nanti harus melihat poin-poin yang nanti saya akan amati pada saat itu. Yang pertama, saat proses coaching akan melihat apakah Bapak Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur cerita. Terus alur cerita itu mengandung 3 prinsipnya. Yang pertama adalah tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir adalah kemudian tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati Bapak Ibu ketika melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu yang pertama adalah membentuk kemitraan, kemudian menggali potensi coaching, serta proses kreatif yang memaksimalkan prosesnya ya Bu. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching itu yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya adalah recite, acknowledge, summarize, dan juga S. Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coaching, pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaannya dari permasalahan dari coaching. Nanti Ibu memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Ya Bu, nanti pada saat saya akan melaksanakan coaching nanti dengan alur tirta tentunya ya Bu ya. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Saya sudah jelas dengan rubrik yang Ibu sampaikan. Baik Bu, izinkan saya bertanya ya Bu ya. Silakan. Pertama-tama kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan nanti? Jadi pada saat coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya ya Bu ya. Yaitu yang pertama kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan bagian mana secara spesifik dari yang ingin observasi? Saya observasi maksudnya maaf. Baik Bu, yang spesifik yang ingin saya observasi ya, yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif Bu. Dan juga cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti fokus pada kompetensi coaching yang Ibu apa yang ingin saya observasi. Nah, dengan mendengarkan aktif, dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari trigger pengembangan Ibu yang inginkan sesi coaching ini? Baik Ibu, di sini yang spesifik yang ingin saya Ibu observasi ya pada saya itu bagian-bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Baik, berarti fokus pada kompetensi coaching itu ingin saya observasi apa tadi lupa itu lebih aktif ya? Ya, lebih aktifnya ya. Baik, demikian dari observasi kita kali ini sudah
kompetensi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Indra ya. Iya. Betul? Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, Ibu bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil dari proses coaching yang Ibu lakukan nanti. Baik Bu, di sini yang pertama nanti saya akan menyimak ya Bu ya, dan juga saya harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Selain banyak mendengar, juga nanti saya bebas ya Bu ya dari statement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua nanti saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan mendengarkan Bu. Baik Bu, demikian dari observasi kali ini sudah menjelaskan begitu perinciannya ya, kompetensi yang ingin Ibu capai. Selanjutnya silakan Ibu melakukan kegiatan coaching. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya Bu, terima kasih Ibu sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti. Sampai bertemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Pak Indra. Ya, Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Murni. Ya, bagaimana Pak Indra kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah saya sangat baik. Kalau Ibu Murni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya Pak ya hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak ya. Kegiatan yang akan kita laksanakan tentunya melalui alur Tirta. Lalu di awal ini saya akan bertanya dulu kepada Pak Indra. Kira-kira kita mau bicara apa Pak hari ini? Ya, begini Bu, saya ingin membicarakan dengan Ibu Murni tentang siswa saya yang kurang bersemangat dalam belajar. Ya, jadi ada siswa Bapak ya, Ya. yang kurang semangat dalam pembelajaran. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Pak ya, nanti di akhir pembicaraan kita kira-kira apa yang ingin Bapak bicarakan hari ini? Ya, baik Bu. Jadi saya ingin di akhir pembicaraan ini saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bersama Ibu bagaimana agar salah satu siswa saya yang tidak bersemangat dalam belajar, terutama ada salah satu pelajaran yang dia tidak sukai, serta dapat mengerjakan tugas dengan baik dan siswa itu lebih semangat dalam belajar lagi Bu. Iya, oke baik Pak ya. Tadi Bapak bilang ada satu siswa ya Pak ya yang kurang bersemangat dalam belajar, terutama dalam mengerjakan tugas ya Pak. Apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari masalah ini Pak? Ya, sudah Bu Murni. Saya sudah memanggil anak tersebut menanyakan penyebab mengapa dia tidak terlalu suka dengan salah satu mata pelajaran saya gitu Bu. Lalu dari pengamatan Bapak tadi, mengapa dia itu tidak begitu suka Pak dengan pelajaran yang Bapak berikan? Ya, jadi begini Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya Bu, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang Bu, jadi membuat anak-anak malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu salah satu Bu berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira Pak, seperti apa Pak kondisi idealnya yang Pak Indra harapkan pada murid tersebut? Ya, saya coba untuk menerapkan kepada murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik, seperti murid-murid yang ada lainnya juga Bu. Iya, kalau begitu apa bisa Bu? Apa bisa Pak? Terus Apa namanya? Kalau begitu apa yang bisa Bapak lakukan? Kalau begitu apakah bisa Pak yang Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? iya, jadi berdasarkan pengamatan saya Ibu, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajarannya Bu yang saya terapkan. Jadi hal yang saya akan lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak Bu. Jadi memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Iya, baiklah Pak. Apakah Bapak ada metode
metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Oh iya Bu, ada Bu. Jadi metode yang saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan kelompok pesan berantai. Jadi pada waktu siswa melakukan secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan secara berantai, yang secara otomatis Bu, siswa membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya, yang sudah Bapak terapkan di sekolah. Jika kita rating itu dari angka 1 sampai 10 Pak, kira-kira menurut Pak Indra seberapa sih tingkat keberhasilan metode yang menarik untuk minat belajar siswa tersebut? Ya, kalau saya memberikan peringkat menurut saya paling di antara 7 dan 8 Bu. Iya. Baiklah Pak, untuk selanjutnya apa rencana Bapak yang akan Pak Indra lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, saya akan lakukan yang menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking. Yang menariknya seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan dengan mengupdate segala informasi Bu terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik Bu Murni. Ya, baiklah Pak. Siapa yang membantu Bapak dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut Pak? Ya, yang membantu saya dalam menyusun dalam rencana ini Bu, ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa berkomunikasi kepada wali murid dan orang tua siswa Bu. Iya. Kira-kira berapa lama nih Pak Indra dalam melaksanakannya? Kemudian Pak Indra membutuhkan waktu untuk melakukannya Pak? Ya, sepertinya tidak membutuhkan waktu lama juga Bu. Hal ini akan saya terapkan secara secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaian saja yang membutuhkan waktu yang lama. Karena Bu, tidak ada yang instan ya Bu. Ya, betul sekali Pak Indra ya. Nah, kapan Pak Indra akan memulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya akan secepatnya Bu saya akan terapkan kepada murid mendapatkan hak belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid maupun pendidik itu Bu. Iya. Kemudian Pak, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik Pak? Ya, saya akan konsisten kembali secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagai praktik baik dari guru dan di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dan di berbagai metode gaya belajar. Oke ya Pak ya. Nah, terus yang menariknya lagi sehingga kehadiran saya satu kelas selalu didudukkan oleh murid. Ya baik Pak Indra, adakah dukungan Pak dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Ya, di sekolah saya dukungan secara sarana dan prasarana moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya juga konsisten yang menjalaninya. Ya, baiklah Pak Indra. Semoga rencana Pak Indra ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Pak Indra saat berbincang sejenak tadi Pak? Ya, saya sedikit lega Bu dan senang sekali rasanya. Saya telah merasa menemukan solusi dari perbincangan kita ini Bu. Ya, baiklah Pak. Terima kasih ya Pak ya sudah berbagi permasalahan Bapak yang Bapak hadapi. Selanjutnya nanti semoga Bapak bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan ya Pak ya. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Bapak untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas Bapak. Terima kasih Pak. Dalam pertemuan kali ini saya rasa cukup di sini dulu ya Pak ya. Pada pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu. Terima kasih atas waktunya. Iya Pak, sama-sama. Langsung setelah observer. Wah Bu, luar biasa ya. Coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat
setelah melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, perasaan saya setelah melakukan coaching bersama Pak Indra, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai ya Pak ya, Ibu. Saya juga merasa sangat bahagia sekali bisa bercerita banyak bersama coaching, sehingga semua permasalahan coaching bisa saya tersampaikan. Baik Bu, pada saat coaching tadi itu jika merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Setelah saya melakukan coaching tadi bersama Pak Indra, saya sudah merasa mampu fokus Bu ya terhadap coaching, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Berdasarkan observasi yang menurut saya lakukan, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Tujuan dari coaching itu mengarahkan beliau untuk identifikasi permasalahan, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana saya lihat tadi Ibu fokus dengan coaching. Ibu artinya berarti sudah melakukan kesadaran penuh, atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh dan juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi, adalah fokus pada kompetensi yang ingin saya observasi. Menurut saya itu sudah sangat baik Bu. Lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai yang disampaikan pada saat pra-observasi tadi. Ya Bu, saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih Bu atas umpan balik yang Ibu Fauziah berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik Bu, saya akan berencana ingin mengembangkan nanti untuk terus-menerus melakukan latihan-latihan lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif tentunya ya Bu ya, maupun merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti saya pada saat melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak lagi dengan coaching tersebut ya, dan juga coaching tersebut bisa menyampaikan apapun yang terdapat di dalam permasalahannya. Baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan banyak praktek coaching seperti ini. Ya Bu, saya tentunya saya akan melakukan latihan coaching ke depannya bisa lebih baik lagi. Amin. Kira-kira ada hal apa lagi yang ingin disampaikan Bu? Untuk saat ini sudah cukup ya Bu ya. Baik Bu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Indra. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabar Ibu Fauziah? Baiklah, hari ini saya alhamdulillah pada siang hari ini saya dengan keadaan sehat. Baiklah, hari ini kita akan mengadakan coaching. Insya Allah coaching yang akan kita laksanakan ini melalui alur cerita. Lalu diawali saya ingin bertanya dulu kepada Bapak, kira-kira mau bicara apa nih hari ini Pak Indra? Baik Ibu, saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu Fauziah itu tentang siswa-siswa yang pasif dalam pembelajaran. Jadi ada siswa-siswi yang pasif dalam pembelajaran. Lalu nanti karena pembicaraan ini kita singkat, nanti di
mengakhiri pembicaraan kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan ini? Ya. Jadi akhir pembicaraan kita yang saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa itu lebih semangat lagi belajarnya. Jadi sekarang saya ingin mencari informasi dulu dari Bapak. Menurut Bapak, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa? Coba dijelaskan sedikit Pak, boleh Pak Indra? Ya, baik Bu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif itu yang pertama menyimak saat pembelajaran dan saat memberikan pertanyaan. Ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka, terus mereka mengumpulkan tugas-tugasnya dari mereka dengan tepat waktu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau informasi juga dari Bapak. Menurut Bapak, kira-kira dalam belajar apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif dalam belajar? Ya. Menurut saya Bu, siswa yang kurang aktif itu disebabkan yang pertama, saya pernah melakukan survei dan menanyakan kepada Assalamualaikum, selamat siang Bu Fauzia. Siang Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Baik Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan coaching ya Bu ya. Insya Allah coaching yang akan kita laksanakan ini tentunya melalui alur kita ya Bu ya. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira mau bicara apa kita hari ini ya Bu? Saya ingin membicarakan permasalahan saya Bu, tentang siswa-siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, masih pasif gitu Bu. Iya, jadi ada siswa-siswa Ibu ya yang masih pasif dalam pembelajaran. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Bu, nanti di akhir pembicaraan kita kira-kira apa yang akan Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Jadi di akhir pembicaraan kita saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana cara saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Jadi siswa lebih bersemangat lagi dalam belajarnya Bu. Iya, jadi sekarang saya akan mencari informasi dulu ya Bu ya. Dari Ibu, menurut Ibu ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa? Menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif itu Bu, yang pertama menyimak saat pembelajaran, memberikan pertanyaan yang ada hubungan timbal baliknya, serta pertanyaan jawaban dari mereka, terus mereka mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Itu ciri-ciri aktif menurut versi saya Bu. Ya, sekarang saya mau informasi juga ya dari Ibu. Menurut Ibu kira-kira dalam belajar itu apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif Bu dalam belajar? Menurut saya siswa yang kurang aktif itu disebabkan pertama saya melakukan survei dengan menanya kepada mereka tidak paham dengan materi saya, yang kedua mungkin permasalahan pribadi yang mereka. Ya, baiklah. Itu yang menjadi landasan Ibu bahwa anak-anak yang menyebabkan pasif atau tidak aktif itu ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan melakukan pertanyaan. Kira-kira apa rencana Ibu ke depannya Bu? Rencana saya mungkin sama ini saya akan mengajar dengan metode yang baru Bu. Iya. Dengan menyusun modul aja, dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Saya akan mencari referensi lain lagi, metode yang terbaru. Oh iya, berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran ataupun referensi-referensi yang baru ya Bu ya? Iya, dalam melakukan itu Ibu kira-kira ada tidak yang membantu Ibu? Tentunya di sekolah saya kan banyak guru-guru muda ya Bu yang melek dengan teknologi, yang masih energi. Saya akan berkolaborasi dengan mereka agar pembelajaran saya mengandung membangkitkan semangat siswa dalam belajar lebih aktif lagi. Oke Ibu ya. Iya. Baik Ibu, kalau begitu kira-kira di sini apa rencananya Bu? Rencana saya akan menyusun modul ajar
tersebut saat liburan semester di situ waktu yang tepat ya Bu, Iya. karena banyak waktu serta menerapkannya di tahun ajaran baru. Iya, baik Bu. Kalau begitu tahun ajaran baru ya Bu ya, tentunya dengan metode baru Iya, juga ya Bu ya. metode Iya. baru. Nah, oke Bu, kita di sini sudah akan mengakhiri percakapan ya Bu ya. Baik Ibu, pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Ya berarti terima kasih sebelumnya ya Bu. Menurut saya tadi berkat Bu yang bertanya kepada saya menemukan sendiri solusi dari permasalahan saya Bu. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih sudah berbagi dari permasalahan Ibu yang dihadapi. Selanjutnya nanti semoga Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan ya. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu ya Bu ya, untuk melihat hasil perubahan yang Ibu lakukan di kelas tentunya. Terima kasih Ibu. Dalam pertemuan kali ini saya rasa cukup sekian pertemuan kita. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Saya bisa apa isinya? Wah, Ibu luar biasa sekali coachingnya tadi, sudah berjalan dengan lancar. Kayak kalau saya lihat nih Bu, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching? Perasaan saya Pak setelah melakukan coaching bersama Ibu Fauziah tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai Pak. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coaching ya Pak ya, sehingga semua permasalahan coaching itu bisa tersampaikan. Baik Bu, pada saat coaching tadi itu kita menuju pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan. Nah, pada kompetensi coaching, Ibu kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya, setelah saya melakukan coaching tadi bersama Ibu Fauziah ya Pak, tadi saya sudah merasa mampu fokus ya Pak ya terhadap coaching, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur kita. Iya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Iya. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Nah, berdasarkan observasi yang menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, Ibu juga sudah banyak menanyakan tujuan kepada coach, tujuan dari coach, apa itu mengarahkan beliau untuk identifikasi. Nah, permasalahannya merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen pada penuh tanggung jawab dan sudah menjalankan rencana aksinya Bu. Jadi Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Nah, di mana saya lihat tadi Ibu sangat fokus dengan coach, berarti Ibu